Misalkan saya meninggal, apa saya bisa bertemu dengan anak saya yang sudah duluan meninggal dari saya? Hmm, Oke. Ini penting sekali ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Di hadapan takhta Allah, siapa saja yang ada di sana? Bisa mengerti, Bu? Di hadapan takhta Allah, semua banyak orang di sana. Wahyu 7 ayat 9. Ratu, Wahyu 7. engkau baca sendiri, Yohana, atau Ratu terserah. Wahyu 7 ayat 9. Mereka buat apa di hadapan Allah, Johanna? Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bundaku Johanna, di sana tugas kita adalah menyembah Allah dalam Keabadian. keabadian. Soal kenal dan tidak kenal itu urusan di sana. Yang penting apa yang kita buat di hadapan Allah. Wahyu yang sama 19 ayat 1. Kita buat apa yang di hadapan Allah yang di surga ini? Kita buat apa? 19 Romo. Ayat 1. Kita buat apa di hadapan Allah di surga ini? Kemudian daripada itu, aku mendengar suatu suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Ayat 6, Bu. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Banyak orang, haleluya di hadapan Allah. Di surga, Matius 8 ayat 11. Datang semua orang dari segala arah untuk duduk di meja yang sama dengan Allah. Matius 7 ayat 11 Ibu. 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi itu, Romo? 8, Matius 8 ayat 11. Akan datang dari timur, barat, selatan, utara semuanya. Duduk makan dengan siapa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ibu kenapa takut di situ? 1 Korintus 13 ayat 2, 12 ayat 13 ayat 15, 13 ayat 12. Santo Paulus ngomong apa di situ? Korintus, mana Korintus ini? Setelah Korintus, setelah Roma, Ibu. 1 Korintus 13-12. Saya mau ikut Yesus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Sekarang aku hanya melihat samar-samar, tapi di sana aku akan mengenal
bertemu muka dengan muka. Dan di sana tidak ada lagi air mata. Wahyu 12 ya. Di surga baru, bumi baru. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat Ayat berapa, Romo? 4. Ayat 4. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibu tidak usah cemas ya. Karena itu di hadapan Allah, di surga kita semua akan menyembahnya dan mengatakan haleluya. Kemuliaan kepada Allah kita yang duduk di singgasana. Kalau kita baca semua di bab 19. Oke Ibu, karena itu Ibu tidak usah cemas kenal atau tidak kenal. Yang sekarang Ibu cemaskan apakah bisa mendapatkan tubuh kemuliaan atau tidak. Supaya bisa masuk ke sana, supaya menjadi warga negara surga. Filipi 3 ayat 20-21. Berjuanglah agar bisa mengenakan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Itulah perjuanganmu dan perjuanganku Ibu. Perjuangan kita semua. Baik, Romo. Filipi 3, 20-21. Filipi. Apa gunanya kita ada semua memiliki barang di atas bumi ini, tetapi kita tidak memiliki tubuh kemuliaan. Filipi berapa, Romo? 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang lanjut, Romo? Ya, yang akan Yang 20-21. akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu berjuanglah Ibu supaya dapat tubuh kemuliaan ini melalui pintu yang Sempit. Bertahanlah supaya Diselamatkan. Pikulah salib dan ikuti Yesus. Protestan bilang, Yesus sudah mati, darahnya sudah tumpah untuk kita sudah surga. Enak loh. Baik, Romo. Begitu Ibu Yana. Jadi Ya. lebih dari pertanyaan kenal atau tidak kenal, berjuanglah supaya masuk melalui pintu yang sempit agar memperoleh tubuh kemuliaan. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Kalau Ibu mau Ibu iman yang kuat, doamu, anakmu sudah di surga, maka berjuanglah untuk masuk ke sana juga Ibu. Iya, baik, Romo. Bertobatlah sebab mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. 2 Timotius 2 ayat ke 25. Bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Dengar itu protestantisme. Dengar itu para pengajar yang aneh-aneh. Sembarang semuanya mengajarkan. Dengar itu. Tuhan masih memberikan kesempatan. Mungkin kata Paulus. Kata mungkin loh. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius 2 ayat 25 Ibu. Silakan. 1 Timotius 2 atau 2 Timotius 2? Ibu ada baca di bawah aja kalau nggak dengar Ibu. Oh, iya. Supaya saya ulang 4 kali capek Ibu. Maaf, Romo. Santai aja. Kesian saya juga Ibu ya. Tenggorokan saya. Bantu dulu teman-teman. Saya bantu baca ya. Iya. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan
sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobat. Sebesar Paulus menggunakan kata mungkin, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Sebesar Paulus, Rasul. Baca kembali ayat itu untuk Protestantisme. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Oke, sementara Romo balas WA teman-teman ya. Jadi teman-teman moderator di bawah tolong patroli komentar yang sudah bawa-bawa TV kurap itu jangan bawa ke sini ya. Tolong. Langsung bisukan aja. Oke, kayaknya Pater masih balas lama ya, masih nelpon kayaknya itu. Oke. Nah, teman-teman, ya, sekali lagi saya mau kasih tahu ya, yang mau nonton di sini dengarkan ajaran Romo ya, dengarkan ajaran Romo Cafe. Ya. Mereka yang mau sibuk dengan ajaran kurap, TV kurap itu terserah. Kalau bisa, kalau mereka ajak nantang-nantang, langsung bisukan. Ya. Jadi saya moderator di sini supaya nggak kosong ya teman-teman ya. Ya, Bu Yohana apakah sudah paham? Sudah, Ya, Frater. itu ya. Udah dicatat Bu? Ayat-ayatnya? Ya, tadi sudah dicatat. Belum. Belum sempat Frater, soalnya cepet tadi. Oh ya ya. Iya. Kalau bisa sambil ya nanti ya nanti disampaikan ya. Iya, Tuh, nanti baik. jangan sampai ini ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang sama nanti daripada Romo ngulang 2 3 kali ya udah kita baca yang topik yang sama aja kan karena kan jawabannya sudah ada juga di ayat-ayat itu ya tadi ya. Oke. Wahyu Ya 7. boleh silakan tulis Bu. Ya. Wahyu 7, Lanjutkan Kak. itu. Baik. Ya sudah. Mhm. Ya. Matius 8 ayat 11. Ya. Terus 1 Korintus berapa, Kak?
13 ayat 12. Baik. Wahyu 21 ayat 4. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tanya bagaimana? Oh ya, halo, bisa dengar tidak? Maaf, Pater Pierre tanya. Dia lagi buat kursus kitab suci di satu paroki. Dia bilang, kakak bagaimana tema untuk supaya setiap kelompok bisa ini mewartakan, jadi buat bagi dalam kelompok. Lalu saya sementara jelaskan bagaimana buat dinamika supaya perwakilan dari kelompok pergi ke kelompok yang lain, mengutus misionarisnya dari kelompok. Itu bagus sekali ya dalam dinamika kursus kitab suci. Karena SPD sini kami pegang kursus kitab suci nasional. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik yang baik, kakak bagaimana nih buat dinamika malam ini kursus seperti itu. Oke, yuk. Joanna, engkau tadi yang tanya siapa? Joanna ya? Iya, Iya, ya, betul, Pater. ya, saya. Ya. Sudah bisa mengerti Joanna? Tadi yang di mana yang suruh baca tadi, saya tidak tahu lagi. 2 Timotius 2 Oh iya, ayat yang sudah dibaca. 25. Jadi sebesar Paulus mengatakan mungkin masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebentar Calvinis bilang, kami telah diselamatkan. Paulus bilang, bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita mau ikut yang mana nih? Calvin sudah diselamatkan di sana? Atau Paulus bilang bertobatlah, mungkin masih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya. Mau ikut yang mana nih Bu Yohana? Paulus lah Romo. Daripada daripada double predestinasi. Karena Paulus bilang, ikutilah ajaranku, kesabaranku, cara hidupku. 2 Timotius yang sama, Ratu 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ibu bilang tadi saya ikut Paulus. Ya, Paulus bilang ke Uskup Timotius, ikutilah ajaran. Ajaranku. Sebab yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuteruskan. Ibu tahan di situ. Saya butuh Ratu 1 Korintus 11 ayat ke-23 bagian A pertama saja. Yang kuterima dari Tuhan itulah yang kuteruskan. Karena itu ikutilah ajaranku. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian A pertamanya saja. Dari ayat itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Cukup. Sebab apa itu definisi dari tradisi atau paradosis. Sebab yang kuterima dari Tuhan, itulah yang kuteruskan. Dan kamu harus berpegang itu. 1 Tesalonika. Ibu tetap di sana tadi ya. Ibu tetap di 2 Timotius. Jangan lari dari situ. Oke. Bantu dulu teman-teman yang sudah dapat 2 Tesalonika 2 ayat 5, 1 2 Tesalonika 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang satu usah kali malu, 1 Tesalonika 2:15 bab 2 ayat 15. 1 Tesalonika kalau itu. Maksudnya 2 tapi tidak. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh. Engkau buka di Tesalonika atau bukan itu, Nona? Di 1 Tesalonika 2 ayat 15, Romo. Ya, yang 2:15 tadi kau bunyi, berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami teruskan kepadamu melalui lisan dan tulisan. Engkau tadi baca juga bukan itu tadi. Tolong bantu dong. 2 Tesalonika. Ya, Ibu Ratu, engkau tadi baca yang mana?
Saya bilang 2 Tesalonika 2:15, engkau bukan baca yang seperti saya minta tadi. Makanya engkau membingungkan saya dengan 1 Tesalonika lagi. Hmm, 2 Lihat baik-baik. Tesalonika. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Ratu. Baik. Sebab itu, Nah, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berpegang. Makanya engkau bikin saya bingung dengan diri saya sendiri. Kalau saya selama ini ajar 2 Tesalonika, engkau baca 2 Tesalonika 15 bukan yang bunyi seperti itu. Makanya saya bingung sendiri. Oke. Begitu. Maaf Ratu. Jadi engkau lihat, oh ini 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 baru dibaca. Jadi kamu lihat baik-baik ayat dan babnya. Jangan sampai keliru lagi di situ karena bingung lagi saya nanti. Oke. Jadi begitulah, berpegang teguhlah kepada ajaran. Joanna, karena itu kembali lagi 2 Timotius 3 ayat 10, satu kata yang pertama saja. Berpegang teguhlah pada Joanna. Ya, tetapi engkau telah itu, Ya itu. tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara Cukup selesai. hidupku. Cukup. Saya butuh. Ikutilah ajaranku. Sebab yang kuterima dari Tuhan itu yang kuteruskan. Berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami berikan kepada kalian melalui lisan dan tertulis. Karena apa, Joanna? Baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kenapa harus teguh kepada ajaran para rasul apostolik? Karena situasi zaman sekarang. Joanna, mulai dari 1, Joanna. 2 Timotius 3, Romo. Iya, Ibu, kan tadi ayat 10, saya minta sekarang baca dari ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tahan dulu Ibu Joanna. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Paulus sudah menubuatkan itu. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak orang membual dan menyombongkan diri. Lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tukang fitnah. Apalagi? Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tinggalkan kebudayaan mereka. Buang semua ulus-ulus dan lain sebagainya. Memberontak kepada orang tua yang memberikan mereka yang terbaik. Lanjut. Tidak peduli dengan agama, mempedulikan agama. Lanjut, tidak peduli dengan agama, nanti ada. Tidak peduli dengan agama, nanti ada di ayat selanjutnya. Lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, Parah di Tidak sini, dap- suka menjelekan orang. Bahkan banyak orang Katolik suka menjelekan sesama Katolik. Lanjut. tidak dapat mengekang diri, Tidak tahu kontrol, tidak ada tahu room privasi dan room publik. Lanjut. garang, tidak suka Garang. yang baik, Tidak akan suka yang baik. Lanjut. suka mengkhianat, Tukang kianat, orang cerita masalah pribadinya, engkau wartakan di ruang-ruang publik. Lanjut. tidak berpikir panjang, Apalagi? berlagak tahu, Apalagi? lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apalagi? Secara lahiriah, Ini yang tidak perlu dengan agama ini dijelaskan di sini. lanjut. Ya, ini yang ayat ini yang akan menjelaskan kenapa tidak perlu dengan agama di sini. Secara lahiriah Mereka Ibu, lahiriah ya, mereka baca itu kata menjalankan itu. ibadah mereka. secara lahiriah mereka merayakan ibadah mereka, koma, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah Tinggalkan mereka mereka. itu. jauhilah mereka itu. Lanjut ayatnya Ibu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain
dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan Artinya di situ, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. oke, artinya di situ mau katakan bahwa orang-orang yang tidak tahu tentang imannya, ajarannya, orang yang relativisme, orang yang setengah-setengah ajaran, mengetahui ajaran Katolik, yang dukung orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena mereka menjerat orang-orang yang lemah, orang yang tidak tahu pengetahuan tentang imannya, percaya suka-suka cepat-cepat. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Lanjut Ibu ayatnya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sudah dijelaskan ratusan kali, ribuan kali tentang Maria tidak berdosa, yang telah dijelaskan Maria tidak punya anak yang lain, sudah dijelaskan tentang patung, juga sampai sekarang tidak baca kembali ayat itu. Tidak, otaknya tidak sampai di sana. Baca kembali Ibu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Berulang kali. Sudah seperti lagu Lela dan Raquel bilang. Berulang kali ku coba mengapa ya itu lagu itu? Memahami. Sudah dipahami. Aduh Tuhan Allah, bagaimana dia punya otak ini lari kemana nih? Otak sama dengan dia punya kaki. Dongkul sama-sama itu gimana tuh? Berulang kali aku menana. Hai Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau bilang, sabarlah dengan semua orang, terutama sabarlah dengan dirimu sendiri. Lanjut. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Mereka yang buat adalah menentang kebenaran. Apa yang terjadi ketika orang-orang ini menentang kebenaran? Akhir hidup mereka? Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Lanjut. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Dia pikir saya hanya jawab ya dan tidak, ya dan tidak. Emang saya hanya jebolan anak TK. Nyata sekali kebodohannya. Orang-orang seperti ini, Ibu, 1 Timotius 6 ayat 3 mulai sampai dengan ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5. Orang-orang seperti ini Paulus kategorikan sebagai apa? Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Tahan dulu, yaitu ajaran apostolik, ajaran yang keluar dari mulut Yesus dan ajaran apostolik, mau dikatakan seperti itu kita. Oke, ibadah kita, agama kita maksudnya di situ. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka bilang, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus bilang, semua domba-dombaku digembalakan oleh Petrus. Mereka menentang itu. Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mereka bilang simbol. Dan masih banyak lagi. Lanjut Ibu. Orang-orang seperti ini adalah ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Artinya bodoh. Yang kedua, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan Yesus ateis. Yesus ateis. Yesus punya Tuhan. Silat kau punya lidah terus itu. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Yang menyebabkan dengki. Makanya dia herder datang dengan kedengkian, kebencian. Dengki apa lagi Ibu? Dengki, cedera, fitnah, curiga,
percekcokan Garis bawah. antara orang Sekarang Ibu. Percecokan mulai dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Nanti kita lihat kategori kesehatan mental Indonesia. Orang-orang yang tidak berpikiran sehat itu sama dengan apa? Percecokan, Ibu. percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Tahan Ibu Joanna. Percecokan dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Pendeta satu omong ini, pendeta satu omong yang lain. Mel Atok bilang tidak ada lagi penghubung pengantara antara kita dengan surga. Deki Ngadis bilang, kami pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Sejak kapan kalian bertengkar seperti itu? Selesaikan antar kalian. Baca kembali ayat itu, Bu. Percecokan dari orang-orang Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Haleluya, tidak penting kebenaran, yang penting ibadah sebagai sumber keuntungan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sekarang ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya itu paling sakit kalau dikatakan saya bermain dengan uang orang punya. Saya itu paling sakit ketika saya dikatakan saya pemeras uang orang punya. Sebab pewartaan adalah pewartaan tanpa upah. Frater, bantu dulu. 1 Korintus 9 ayat 18. Katolik, tolong. Berapa kali saya peras kalian. Yang tolong, yang korban-korban pemerasan saya, naik di room ini dan katakan, as keluar semua. Yang bukti pemerasan yang dilakukan oleh saya. Frater, bantu dulu. 1 Korintus. Ya bisa, 9:18. Kalau demikian, boleh? Iya. Silakan nggak? Silakan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Saya mohon perempuan-perempuan ya, pribadi-pribadi yang saya peras uangnya, naik ke room ini dan buktikanlah semua pemerasan saya terhadap kalian. Masalah persoalan harga diri juga nih. Tolong naik ke room dan jelaskan, buktikanlah pesan di mana saya peras kalian. Saya hanya minta itu satu saja. Ini loh, room terbuka di sini. Tunjukkanlah ini loh. Saya Romo peras di dalam pengajaran. Ajar kitab suci untuk peras orang. Itu tidak hubungan dengan RT 6, urusan mereka.
Saya butuh satu perempuan yang merasa diri saya peras dia. Naik ke room ini dan tunjukkanlah bukti pemerasan. Ini kesempatan kalian, buktikan. Jangan samakan saya 11-12 dengan ini sebelah. Ingat bahwa darah itu lebih kuat daripada air pembaptisan. Masalah darah NTT ini, buktikan di sini bahwa saya peras kalian semua dengan pengajaran saya. Baca kembali ayatnya, Bu. Ayat berapa, Romo? Yang tadi. 11. Berapa, Kak? 9:18. 1 Korintus. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oh iya. Panggilan yang terakhir untuk semua perempuan yang merasa saya peras mereka dengan pengajaran saya atau pengajaran kita sama-sama di room ini. Dari mau 2 tahun ini, silakan naik dan tunjukkanlah bukti pemerasan. Ini room terbuka loh. Inilah Katolik. Ya kalau mau saya hancur-hancur di sini. Indri, saya pernah chat kau peras kau puang. Tidak patah. Ratu, Tidak pernah. Roslen, Tidak patah. Romo, izin bicara. yo Koko, maaf. Tidak, kebetulan karena masuk di ayat ini, kalau saya tidak akan omong karena Ya, ini Romo mungkin pernah menghadapi seperti yang saya pernah hadapi ya. Jadi saya sekarang umur 55 tahun Romo. Tanya saya kakak ya Romo ya. kakak lah, beda 10 tahun, saya masih muda kakak. Sebentar. Tanya saya Koko ini, Koko, kakak, Koko. Ino, sama saya kemudian. Kami angkatan sama dengan Indri. Indri lebih kakak sedikit, tapi tidak. Iya. Tidak patah. Saya 32 tahun. Saya 32. Jadi kalau kita bekerja di ladang Tuhan ya, sudah begitu ya. Jadi banyak suara-suara miring, fitnah, ada juga yang istilahnya berkata-kata yang penuh dusta tentang kita ya. Tapi dalam bekerja di ladang Tuhan Romo, kalau saya punya moto itu ikuti Bunda Teresa. Izinkan saya baca Romo ya, saya paling suka ini moto ya, makanya saya Silakan. Ini penting sekali. Iya, jadi ini moto selalu menguatkan saya. Ya, izinkan saya Romo, boleh Romo? Yo, silakan. Ino. Iya. Bila engkau berbuat baik, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu.
pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau. Ya, terima kasih Romo waktunya. Jadi saya itu tidak pusing bicara-bicara manusia. Yang lihat hatiku itu Tuhan. Yang lihat hatiku Tuhan. Ya, sebab ini dalam bekerja di ladang Tuhan, yaitu urusanku dengan Tuhan. Saya pusing mereka, Romo. Saya pusing mereka itu bicara-bicara apa. Yang penting saya selalu mau berusaha untuk berbuat baik, jujur, ya, melakukan yang terbaik dari diri saya demi kemuliaan Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus. Makasih Romo. Romo, Terima kasih. saya ini orang berdosa juga. Saya ini telah bersalah kepada surga dan kepada Bapa. Kita semua orang berdosa, tetapi jika tahu bahwa kita bisa berbuat baik dan ketika kita tidak melakukannya, kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik, tetapi ketika saya tidak melakukannya, saya berdosa. Indri. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Begitu. Oke, terima kasih. Yo. Saling mendoakan, oke? Saling mendoakan. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita masing-masing seperti apa. Baik, Romo. Selama masih bisa berbuat baik, berbuatlah baik. Berjuanglah. Oke.